Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua peserta mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah. Seperti biasa, saya untuk mengawali kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang berkenan untuk kita semua berhadir dalam acara virtual ini. Perkuliahan ini berjalan secara maksimal dan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan, demikian harapan kita semua. Kemudian perkuliahan kita dibagi menjadi 3 bagian atau 3 sisi. Pertama, saya ingin menyampaikan tujuan perkuliahan, kemudian kedua nanti diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditentukan, dan yang ketiga refleksi daripada saya dalam rangka memberikan penekanan terhadap umpan balik, masukan atau tanggapan pertanyaan yang disampaikan ya. Kemudian tema kita adalah manajemen administrasi keuangan. Supaya perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik dan maksimal berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya, sesuai dengan tema bahwa tujuan daripada perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep manajemen keuangan dan administrasi keuangan agar dapat waktu yang ada menjadi efektif dan efisien. Maka saya persilahkan atau saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan atau memimpin pelaksanaan diskusi pada hari ini. Kepada yang diberi tugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Izin ngambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Suhaimi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Baik, agar waktu lebih efisien, kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka presentasi kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki sesi yang kedua, yakni penyampaian materi. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Riko. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menyampaikan materi saya. Slide selanjutnya, operator. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen dan administrasi sekolah. Uang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam operasionalnya untuk menggerakkan semua sumber daya. Dalam lembaga pendidikan dan semua jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, sekolah, hingga perguruan tinggi, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan. Antara lain manajemen keuangan pendidikan, financial management education, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Keempat istilah merupakan satu kesatuan untuk memaknai konsepsi dari manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang selanjutnya, konsep manajemen dan administrasi keuangan dapat dipahami secara sederhana. Manajemen keuangan adalah salah satu substansi yang akan turut serta dalam berjalannya kegiatan pendidikan, pengarahan, pengorganisasian, survei atau pengendalian. Sementara administrasi keuangan dalam arti sempit merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan serta pengeluaran buat membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam lembaga pendidikan. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber keuangan sekolah. Sumber keuangan pada sekolah jika secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3 sumber sebagai berikut dalam Rahmah 2016.
Yang pertama, pemerintah. Pemerintah bersifat umum maupun khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan suatu berjalannya lembaga pendidikan dengan baik. Yang kedua, orang tua peserta didik. Yang ketiga, ada masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat. Sumber keuangan dari pemerintah berupa uang rutin dan uang pembangunan, sedangkan dari non-pemerintah yaitu SPP, sumbangan dari orang tua dan masyarakat baik melalui yang biasa disebut komit sekolah maupun yang langsung pada kepala sekolah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen dan administrasi keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan, berarti keterbukaan dalam mengelola keuangan lembaga pendidikan berbentuk sumber keuangan dan jumlahnya. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas di sini merupakan suatu kondisi di mana orang lain menilai seseorang karena kualitas performasinya dalam diselesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada efektivitas, adalah kemampuan dari suatu organisasi untuk merealisasikan tujuan beradaptasi dengan lingkungan dan mampu bertahan agar tetap eksis pada lembaga pendidikan. Yang keempat ada efisiensi. Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya yang sesuai input dan outputnya, ketepatan dalam mendayagunakan anggaran dari pendidikan dan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya dari materi yang telah saya sampaikan adalah tujuan dari manajemen dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan program lembaga pendidikan yang efisien dan efektif, maka melalui kegiatan manajemen keuangan dilakukan upaya untuk pendanaan, pembiayaan kegiatan, dan anggaran yang direncanakan oleh suatu lembaga pendidikan. Ada beberapa tujuan atau asas dari manajemen dan administrasi sekolah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, satu, untuk meningkat penggalian sumber biaya pendidikan. Yang kedua, untuk menciptakan pengendalian yang tepat dari sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dari penggunaan keuangan. Yang keempat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam lembaga pendidikan. Yang kelima itu untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Jika dilihat dari tujuan manajemen keuangan sekolah yang telah saya sampaikan, maka sangat penting sekali dengan adanya manajemen dan administrasi keuangan di bidang pendidikan. Dapat disimpulkan beberapa pentingnya hal tersebut, diantaranya yang A, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah dalam melaksanakan program sekolah yang dianggarkan oleh APBN. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan sehingga adanya keterbukaan dari sekolah mengenai dana anggaran yang telah digunakannya. Yang tiga, meningkatkan kepercayaan pemerintah, masyarakat, dan orang tua terhadap sekolah atas apa saja anggaran pendanaan yang telah mereka gunakan. Yang D, agar tidak terjadi penyelewengan dana sekolah. Yang E, agar tidak menimbulkan pembicaraan negatif dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap sekolah. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada konsep dan aplikasi manajemen keuangan. Kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan perlu memerhatikan sejumlah prinsip. Yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang telah berlaku. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan. Yang keempat, transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik. Yang kelima, penguatan partisipasi publik atau masyarakat terhadap manajemen dan keuangan sekolah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya.
Yang selanjutnya ada sumber kelola keuangan sekolah. Lembaga pendidikan bisa mengelola prosedur pendidikan melalui keuangan yang dapat dari berbagai sumber, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah. Dana pendidikan melalui pemerintah dapat berupa APBN dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berupa APBD. Contohnya bisa contoh pendanaan non personalia kepada sekolah dari pemerintah berupa program BOS. Yang kedua, orang tua atau wali. Biasanya pihak sekolah menghimpun biaya pendidikan yaitu SPP dari orang tua atau wali murid. Dan hanya sekolah swasta yang biasanya menerapkan hal ini. Yang ketiga, ada masyarakat. Dari masyarakat, bantuannya dapat berupa sponsorship dari perusahaan, donasi, dan lembaga sosial, alumni, dan sebagainya. Yang keempat, dana swadaya. Sekolah dapat dana dari usaha mandiri sekolah, beberapa contohnya seperti kantin, koperasi sekolah, lomba, atau event kesenian. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen dan administrasi keuangan sekolah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Berakhir sudah penyampaian materi yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Riko. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, akan saya bacakan beberapa aturan terlebih dahulu. Yang pertama, penanya hanya dibatasi sampai 3 orang. Yang kedua, setelah bertanya harap menuliskan pertanyaannya kembali ke kolom chat. Dan yang ketiga, bagi penanya boleh menyanggah sebanyak 1 kali. Bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, karena sudah ada 2 orang penanya, yaitu Saudari Wahdah dan Saudari Mita. Untuk Saudari Wahdah, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih saudara moderator, izin bertanya kepada penyaji. Dalam rangka mutu pendidikan di sekolah, perlu adanya pengelolaan sumber daya yang terpadu antara sumber daya manusianya, sumber daya sarana dan prasarana, serta sumber daya dananya. Yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam bendahara manajemen keuangan di sekolah ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri, apakah pertanyaannya bisa diterima? Bisa diterima, moderator. Baik, untuk Saudari Wahdah dapat menuliskan pertanyaannya kembali di kolom chat. Penanya yang kedua yakni Saudari Mita Lestari. Dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih saudara moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi izin di sini ingin bertanya kepada penyaji. Melihat dari perubahan kurikulum seiring adanya pandemi, apakah ada prinsip-prinsip manajemen dan administrasi keuangan lembaga pendidikan juga mengalami perubahan? Mengingat pengeluaran dan pemasukan sebelum dan saat pandemi sepertinya ada perbedaan yang cukup signifikan, seperti biaya telekomunikasi dan internet yang terus meningkat. Nah, itu kiranya yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada saudara pemateri. Apakah pertanyaannya bisa diterima? Bisa diterima, moderator. Silakan dijelasin. Masih tersisa 1 slot untuk yang ingin bertanya. Persilahkan kepada para audiens. Untuk Saudari Farah Mutia, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara penyaji, yaitu bagaimana perkembangannya terhadap efektivitas manajemen keuangan lembaga pendidikan yang dijelaskan pemateri tadi. Itu saja pertanyaannya, saya kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada pemateri. Apakah pertanyaannya bisa diterima? Bisa diterima, moderator. Baik. Untuk saudari penanya diharapkan menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat.
Dan karena sudah ada 3 penanya, dipersilahkan kepada pemateri untuk mencari jawabannya, dan jika jawabannya sudah ketemu, silahkan disampaikan. Terima kasih. Izin masuk moderator. Dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Wahdah, kelompok 5 yang bertanya, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, perlu adanya pengelolaan sumber daya yang terpadu antara sumber daya manusianya, sumber daya sarana, dan prasarananya, serta sumber daya dananya. Yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam bendahara manajemen keuangan sekolah ini? Sekian, terima kasih. Yang pertama yaitu hemat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar seperti ucapan selamat, hadiah, dan pesta. Maka dari itu perlu diperhatikannya prinsip-prinsip manajemen dan administrasi keuangan lembaga pendidikan oleh bendahara. Yang pertama, transparansi, keterbukaan terhadap semua kalangan. Yang kedua, akuntabilitas, di mana orang lain menilai seseorang karena dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas dan tidak membuang dana yang telah diberikan. Yang keempat, efisiensi, mencatat laporan dana keuangan apa saja yang digunakan dan tidak digunakan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk Saudari Wahdah, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawaban dapat saya terima. Saya ucapkan terima kasih kepada penyaji. Saya kembalikan ke saudara moderator. Baik, tersisa 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Apakah pemateri ingin menjawab pertanyaan selanjutnya? Ya, izin masuk moderator. Persilakan. Izin menjawab pertanyaan yang datang dari Saudari Mita Lestari. Izin bertanya, melihat dari perubahan kurikulum seiring adanya pandemi, apakah prinsip-prinsip manajemen dan administrasi keuangan lembaga pendidikan juga mengalami perubahan, mengingat pengeluaran dan pemasukan sebelum dan saat pandemi sepertinya ada perbedaan yang cukup signifikan, contohnya seperti biaya telekomunikasi dan internet yang terus meningkat. Jelaskan. Jawab. Prinsip adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dengan kenyataan fundamental atau kebenaran yang dijadikan oleh seseorang sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dikatakan prinsip adalah memiliki ketegasan sikap seseorang dalam bertindak untuk mendapat hasil yang baik. Prinsip sebagai pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama. Dari keempat prinsip tersebut tidak mengalami perubahan. Mungkin memang pengeluaran dan pendapatan berubah sangat signifikan karena terjadinya pandemi yang mengharuskan lembaga pendidikan melakukan pembelajaran dalam jaringan atau disebut daring. Namun prinsip tersebut tetap, setiap pengeluaran dan pendapatan harus transparansi yang mana tidak ada yang ditutup-tutupkan mengenai apa saja yang digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip lainnya seperti akuntabilitas yang sudah saya katakan tadi, efisiensi dan efektivitas terhadap manajemen dan lembaga keuangan administrasi sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan moderator. Terima kasih. Baik, untuk Saudari Mita Lestari, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, moderator, kiranya jawaban dari pemateri tersebut bisa saya terima. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, tersisa 1 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Apakah pemateri ingin menjawab pertanyaan selanjutnya? Izin masuk moderator. Dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan ketiga yang datang dari Saudari Paramutia yang bertanya mengenai
bagaimana perkembangannya terhadap efektivitas manajemen keuangan lembaga pendidikan yang sudah dijelaskan pemateri tadi. Perkembangan terhadap efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dapat kita lihat dari kualitas program yang dibiayai, ketepatan pembiayaan, kepuasan pembiayaan, keluasan proses pembiayaan, adaptasi dengan regulasi dan kebijakan yang memungkinkan penggalian dana yang lebih maksimal, efektif, pembiayaan memberikan efek semangat kerja dan motivasi ketercapaian tujuan yang dibiayai, ketepatan waktu dan langkah kerja, serta ketepatan daya gunaan biaya dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah refleksi dari dosen pengampu mata kuliah. Bapak Suhaimi SPD MPD, dipersilakan. Baik, Rudi, beberapa hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan keuangan. Kita tadi telah mendengar jawaban dari narasumber tentang beberapa pertanyaan saat pandemi, begitu ya, bahwa keuangan itu tetap harus, dan kemarin kalau secara nasional itu beberapa persen di belanja yang anggaran atau perencanaan yang belum dibelanjakan dari pemerintah itu diambil 25%-nya untuk penanganan COVID ya. Kemudian tentang dana operasional sekolah kita memahami ya, seperti biasa harus disesuaikan karena memang itu dari beberapa persen itu diambil untuk penanggulangan bencana ya, bencana dalam artian yang pandemi itu. Nah, berikutnya dana yang ada tentu saja dicarikan prioritasnya. Tadi telah disebutkan bahwa prioritasnya adalah pulsa dan daya ya. Boleh dikatakan seperti itu, daya mungkin listrik dan sebagainya. Nah, memang telah dialihkan ke arah sana, sehingga seperti misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan rapat atau kegiatan yang memerlukan biaya lain, kalau rapat itu kan ada konsumsi, ada transportasi. Nah, dua hal itu diatasi atau ditanggulangi atau telah dieliminasi lalu diganti dengan pulsa. Kalau secara nasional ya, secara nasional sebenarnya kalau kebijakannya yang sebelum sampai ke sekolah itu tak masalah ya, artinya memindahkan anggaran saja. Nah, sekarang masalahnya di sekolah itu cuman kemarin terkendala dengan teknis. Teknisnya itu bagaimana cara pembelajaran itu dapat sampai ke anak atau materi itu dapat dimengerti oleh siswa. Kalau di tingkat mahasiswa kan sebenarnya dapat mandiri ya. Berarti yang bersangkutan justru lebih mudah untuk mencari browsing tentang jawaban atau perbandingan tentang teori yang diajarkan. Kemudian kalau di tingkat sekolah itu ada beberapa karakteristik daripada anak itu yang belum bisa memahami mata pelajaran dengan menggunakan fasilitas daring. Nah, lalu beberapa anak itu dilakukan kunjungan langsung dari gurunya. Kalau secara bersama-sama itu ada menggunakan beberapa media ya, ada juga yang seperti kita ini, kemudian ada juga menggunakan radio. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi menyampaikan informasi. Tapi itu semua ya, itu semua masih belum maksimal. Ya jelas belum maksimal. Pertama,
waktu durasinya juga tidak sebebas saat kita tatap muka. Makanya ada katanya ada loss lah, ada loss informasi atau loss dalam hal materi mata pelajaran yang tidak seluruhnya dapat bisa terselesaikan. Nah, ini mudah-mudahan masa pandeminya akan selesai, maka di Januari ini dapat normal kembali. Kemudian tentu efektivitas tadi tetap harus betul-betul disesuaikan ya. Jadi di sini yang penting yang disebutkan tadi ada prinsip. Ada prinsip daripada pengelolaan keuangan. Kalau saya cek lagi, kemudian di sini penting ada manajemen, karena kita harus meningkatkan dengan cara manajemen itu, dengan cara administrasi. Kita juga paham apa yang disebut dengan administrasi, itu pengelolaan ya, pengelolaan daripada bidang keuangan, yaitu sumber daya, kemudian ada anggaran sekolah, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan. Jadi ada tiga macam yang merupakan istilah dalam keuangan ini. Anggaran pendidikan, satu ya, kemudian pendanaan pendidikan, nah kemudian biaya pendidikan. Apa itu bedanya? Anggaran pendidikan itu anggaran secara keseluruhan daripada proses pendidikan. Jadi ada di situ sarana prasarana dan ada honorarium dan sebagainya, itu masuk anggaran pendidikan. Nah, sekarang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan itu bagaimana caranya sehingga pendidikan itu dapat terlaksana, maka digunakanlah pendanaan pendidikan ya. Jadi sudah agak fokus ya. Kemudian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini membiayai tentang operasional sekolah ya. Kalau pendanaan pendidikan itu sudah digabung antara operasional sekolah dan dana investasi. Maksud saya investasi itu adalah bangunan dan sarana prasarana. Kalau biaya pendidikan itu arahnya kepada pelaksanaan pendidikan sehari-hari, baik bagi siswa ataupun dana operasional sekolah ya. Dana operasional sekolah itu pembelian barang pakai habis ya. Kalau investasi itu pendanaan, kalau anggaran pendidikan itu udah gabungan daripada dua. Nah, itu yang diatur dalam keuangan ini. Kemudian kita tahu bahwa di mana semua itu kalau sekolah negeri banyak diambil dari pemerintah atau dari bantuan pemerintah, dalam artian pemerintah sebagai fungsi pelaksanaan pendidikan pasal 31 Undang-Undang Dasar ya, bahwa menyebutkan seluruh warga negara mendapat hak terhadap pendidikan. Tetapi kalau toh ternyata ada orang tua yang menyekolahkan ke swasta lantaran di sana ada pilihan dan ada ya, kalau di sekolah dasar sampai SMP kan sifatnya gratis. Dalam artian gratis itu masih memungkinkan bagi penyumbang atau orang yang memberikan bantuan secara sukarela ya. Tapi pada dasarnya pemerintah menjamin baik daripada tenaga pendidiknya ataupun pengadaan sarana prasarananya. Nah, ini maka munculnya ada istilah sumber keuangan berasal dari masyarakat yang mengikat maupun tidak mengikat.
pada dasarnya yang mengikat ini dalam artian ada yang proyek yang dikerjakan ya. Maksudnya mengikat itu mungkin hasil. Ya, misalnya ada masyarakat itu bersepakat untuk membangun tempat parkir. Nah, lalu sekolah harus melakukan pemenuhan ini ya. Katakan saja sekolah harus menerima ada timbal baliknya apa saja yang katakan saja ada timbal balik daripada bantuan itu, maka itu disebut mengikat. Ada perjanjian yang harus dilaksanakan juga oleh pihak sekolah, misalnya harus menyelesaikan atau menampung. Memang keadaannya tidak biasa ini, yang mengikat ini biasanya jarang terjadi karena lembaga pendidikan itu adalah lembaga yang tidak mengambil profit, yang tidak mengambil keuntungan. Jadi kalau ada perjanjian mengikat itu jarang terjadi, tapi saya mengadopsi bahwa sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilaksanakan, itu ada prasyarat. Nah itu, misal gini ya, kami akan memberi lahan, kata masyarakat nih, atau kami akan memberi lahan untuk dibangun sekolah. Nah itu namanya mengikat. Tapi kata masyarakat selama sekolah itu beroperasi, maka selama itu juga dipinjamkan. Nah kemudian ini masa lalu ya. Kemudian kalau sudah sekolah itu tidak lagi berfungsi, maka itu ditarik kembali, misal seperti itu ya. Nah ini jarang terjadi saat ini, bahkan menurut peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan, bagi sekolah yang mau menambah ruangan bangunan kelasnya harus mencantumkan kepemilikan. Kalau tidak melakukan kepemilikan harus ada surat wakaf ya, yang betul-betul ditandatangani oleh ahli waris atau pemilik daripada tanah. Nah, kalau yang mengikat ini, sehingga yang mengikat ini tidak populer lagi saat ini, jarang terjadi. Yang justru diminta oleh pemerintah itu, yang didorong itu yang tidak mengikat. Kalau yang mengikat itu sangat saat ini bertentangan dengan undang-undang di mana harus bebas daripada KKN. Kemudian begini, kalau sekolah swasta, nah itu boleh karena masih dimungkinkan dimungkinkan oleh lembaga swadaya masyarakat untuk membangun sekolah. Apakah itu mengikat? Ya jelas mengikat karena pemiliknya adalah yayasan ya. Sehingga orang-orang yang bekerja di sana banyak diatur atau secara manajemennya dikuasai oleh yayasan. Baik tidak, pemerintah memandangnya bahwa itu adalah partisipasi ya, partisipasi. Jadi kalau di negeri tidak ada lagi. Kalau di swasta ya boleh, karena tadi di negeri sudah ada undang-undangnya, seluruh daripada bantuan masyarakat harus tidak mengikat. Kalau mengikat maka bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang pungli ya. Dulu pernah didiskusikan masalah ini sehingga tetap pemerintah bertahan pada prinsip yang seperti itu. Jadi kalau begitu memang sumber daya yang dari masyarakat ini jangan sampai kita terjebak kepada sumber dana yang mengikat ya. Ya harus yang tidak mengikat, yang tidak terikat.
Kemudian paham ya bahwa sumber dana yang dari orang tua dan peserta didik itu adalah SPP ya. SPP sumbangan dari orang tua atau melalui komite ya. Tapi tetap sifatnya tidak boleh pemaksaan. Jadi sukarela ya, orang yang memiliki kelebihan boleh, karena itu ada sifatnya 3 pilar ya, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Kemudian prinsip-prinsipnya, nah ini kita paham transparan. Apa itu artinya transparan? Terbuka, kalau kita paham terbuka. Kemudian dalam mengelola keuangan tentunya bahwa baik jumlah ataupun dari mana dapatnya uang, kemudian kemana dibelanjakan. Nah itu transparan ya. Akuntabel bahwa kondisi orang agar pengelolaan keuangan itu dapat dinilai atau dapat dikatakan bahwa benar tidak. Nah, itu adalah akuntabel. Kalau efektivitas seperti yang kemarin, bahwa pembahasan atau pengertian daripada efektivitas kemampuan orang untuk mencapai tujuan, untuk bertahan terhadap terhadap tantangan yang dihadapinya. Jadi dia tetap teguh untuk mencapai merealisasi tujuan. Kalau efisien itu yang jelas tidak boros, tepat sasaran, sesuai dengan apa yang uang masuk, kemudian uang keluarnya juga dapat diperlihatkan dengan jelas, ketepatan dalam pendanaan anggaran dan pembelanjaan ya. Jadi ada asas atau prinsip transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Jadi ada 4 mudah ini dihafal ya. Sehingga tujuan daripada manajemen pertama tadi agar menjamin bahwa sumber biaya itu dapat terkelola dan dapat digali. Ini yang jadi masalah dalam keuangan sebuah sekolah, bahwa sumber dana itu sangat sulit didapat kecuali satu, yaitu dana BOS ya. Memang kalau kita berbicara dana, kita harus bisa merealisasikan atau membuatkan suatu usulan agar di situ realistis. Tidak bisa kita membuat atau meminta suatu dana di mana dana itu belum jelas untuk apa dan rinciannya. Memang di benak kita tuh pasti ada, sehingga kalau dalam beberapa kesempatan ya dana itu kurang, itu pasti ya biasanya untuk mengikuti lomba-lomba di mana dananya itu pasti memakan jumlah atau menggunakan jumlah yang disesuaikan ya dengan keperluan. Saya merasakan dulu waktu jadi guru begitu, bahwa kalau lomba ke kecamatan atau ke kabupaten, selain daripada transportasi yang katakannya ratusan ribu, kemudian nanti ada lagi biaya akomodasi, ada lagi biaya untuk pakaian, lipstick dan sebagainya, yang tentu saja untuk penampilan itu diperlukan polesan-polesan, sehingga dananya itu pasti tidak sedikit, biasanya sudah lebih daripada 1 jutaan kalau setiap kali lomba. Apalagi kita menggunakan grup ya, menggunakan rombongan, dan boleh kalau disebutkan ya, orang sekolah itu ataupun guru-guru itu malah gelisah dia kalau
perlombaan itu bertingkat-tingkat, menang 1 kali misalnya, tanding lagi untuk kedua kali, nah itu akan tambah biayanya. Jadi misalnya lomba sepak bola ya, itu kan ada penyisihan, ada semifinal dan ada final ya. Nah itu 3. Saya bawa regu yang seperti itu. Kayak lomba sepak bola dulu ya. Waktu menang di penyisihan, saya mengeluarkan tekan-tekan saja 1 juta. Padahal itu dianggarkan 1 juta ya. Nah menang ini, maka di babak penyisihan menang, kemudian di perempat final biaya lagi yang seperti itu. Nah, kemudian nanti di finalnya biaya lagi seperti itu. Makanya 3 kali. 3 kali daripada biaya yang dianggarkan. Maka itu tentu kesulitan ya. Maka biasanya untuk memprediksi masalah ini, mengatasi masalah ini, betul-betul dianalisis dan diingatkan kekurangan-kekurangan ini untuk kegiatan berikutnya. Lalu segera dilakukan pembenahan dan persiapan. Biasanya kami buat proposal karena acaranya tiap tahun ya, proposal dengan Bupati. Nah, udah berbulan-bulan sebelumnya, lalu Bupati lewat Dinas Pendidikan membiayai karena kita anak kita berprestasi. Biasanya dapat lomba, dapat menang sampai ke provinsi. Nah, seperti itu. Bahkan dulu waktu saya jadi guru begitu membina anak saya sampai ke internasional, memang dalam angan-angan jarang kan. Jadi saya dulu di SMK Kandangan itu dulu kan membina, memasang data keterampilannya. Bagaimana supaya menang di provinsi? Saya mengambil pelatihnya itu nasional, jadi nasional. Nah, sehingga di provinsi itu pasti menang. Jadi menang juara 1. Lalu dibawa ke nasional, bersaing dengan Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Seperti itu terus berulang-ulang. Menang biasanya di nasional, lalu ke internasional. Nah itu biayanya coba bayangkan. Waktu melatih yang pertama itu saja biasanya 10 juta biayanya per orang. Maka kalau rombongan 3 mata lomba atau 5 mata lomba maka 50 juta. Nah itu kan sangat berat bagi sebuah sekolah. Itu SMK saya dulu seperti itu. Jadi sampai ke Abu Dhabi waktu itu di Emirat Arab. Jadi yang sangat dirasakan oleh guru di sekolah itu saat ini adalah masalah keuangan untuk lomba-lomba bagi anak kita, karena anak kita tuh terus dipacu dengan keterampilan dia, dan itu bisa dimotivasi jika kita gunakan atau kita ikutkan di lomba ya, lomba keterampilan siswa namanya. Kemudian ini dikenal juga aplikasi manajemen keuangan. Saya ngulang saja bahwa ini penting aplikasi ini agar tidak kita salah dalam penggunaan keuangan. Kalau di pemerintah itu namanya Badan Bakuda, itu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sana menggunakan aplikasi. Ini kegunanya aplikasi keuangan ini, pertama jangan sampai terjadi transaksi yang tidak terkontrol. Ya begitu kita mengeluarkan uang, lapor lawan dengan bendahara secara online. Jadi langsung tercatat dan di sana tidak bisa dicairkan apabila melewati pertimbangan. Nah, makanya arah aplikasi manajemen keuangan ini menjamin daripada korupsi ya. Walaupun kecil tapi kita berusaha untuk bisa menggunakan keuangan secara terarah. Jadi di beberapa daerah di keuangan yang di atas 1 juta itu transaksinya menggunakan aplikasi.
aplikasi keuangan yang disediakan oleh Badan Keuangan Daerah. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Ini ada chat bertanya pemateri bagaimana perkembangan tentang efektivitas manajemen keuangan lembaga pendidikan yang dijelaskan pemateri tadi. Jadi efektivitas tadi, kalau saya mau ngulang ya, efektivitas tadi ke maknanya, ke makna daripada efektivitas kalau mau kita cermati, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam keuangan itu wajib. Kemudian ada istilah akuntabel dan transparan. Jadi untuk saya cek dulu ya yang dimaksud dengan efektivitas tadi. Tadi memang telah dijawab, tapi saya mau memastikan ya. Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi merealisasi tujuan, beradaptasi dengan lingkungan, dan mampu bertahan agar tetap eksis. Jadi ada 3 ya isinya. 1, kemampuan organisasi untuk merealisasi tujuan. 1. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan. 2. Kemudian mampu bertahan agar tetap eksis. Kita bahas satu-satu. 1, merealisasi tujuan. Agar tujuan itu terrealisasi atau betul tidak terrealisasi atau untuk mencapai tujuan, itu pertama harus berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat. Jadi betul-betul belanjanya sesuai dengan perencanaan. Biasanya agar menghindari ada biaya yang dibeli dengan yang direncanakan sesuai, maka berpedoman pada angka patokan yang telah dibuat oleh Pemda, berapa harga-harga yang telah disepakati. Jadi ada bukunya, ada tabelnya. Nah, di tabel situ sudah dihitung termasuk pajak. Jadi situ termasuk pajak 10% dan ada inflasi. Jadi inflasi yang dihitung oleh pemerintah sudah sesuai. Misalnya katakan aja seperti ini. Dalam belanja kita, harga semen itu katakan saja 55.000 ya. Nah, tapi di anggaran berdasarkan tabel itu ada batasan 55.000 sampai 60.000. Nah, kalau pajaknya kan 10% berarti kan 55.000 itu kan 5.500 ya. Berarti antara 50.000 sampai 55.000 sampai 65.000. Jadi seperti itu tulisan anggarannya. Jadi kalau kita membeli betul-betul dihitung berdasarkan perencanaan. Berapa sak semen yang diperlukan. Nah, itu berapa hitungan dari perencanaan yang dibuat oleh perencana. Si perencana ini kan memiliki sudah pembiasaan atau pengalaman untuk membuat bangunan. Kita kan biasanya kalau swakelola perencanaannya sudah disediakan juga oleh pemerintah, lalu ditawarkan ke kita. Biasanya si perencana itu juga menaikkan angka sekitar 10% untuk bisa menutup daripada inflasi dan pajak. Nah, kita di situ terbuka saja, lalu si perencana membuat, lalu sodorkan ke kita, kita nanti melakukan swakelola pembelanjaan, kemudian disesuaikan kepada perencanaan tadi, lalu disandingkan dengan tujuan. Nah, seperti itu. Jadi saya dulu ya membangun, kan hari ini harus swakelola, lalu membangun suatu ruangan kelas. Disediakan katakan aja 200 juta. Luas kelasnya adalah
berapa itu? 9 kali 8 meter persegi, lengkap dan sebagainya. Lalu dipanggillah si perancang atau si pembuat perencanaan pembangunan, lalu dilakukanlah pelaksanaan pembangunan. Agar fungsi efektivitas yang pertama ini dapat merealisasi tujuan, betul-betul tujuan bangunannya itu harus berkualitas. Jangan sampai nanti membeli semennya semen nomor 2 ya. Kalau bangunan itu yang paling aman memang semen grisik ya. Padahal tawaran-tawaran semen itu banyak. Saya menghindari semen yang atau mutu kualitasnya yang rendah karena kita beresiko terhadap capaian tujuan, beresiko terhadap kualitas bangunan. Jadi supaya amannya efektivitas itu sandingkan saja antara perencanaan dengan barang realisasinya satu ya. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan. Nah, beradaptasi dengan lingkungan ini betul-betul kita baca lingkungan kita itu, apakah lingkungan kita itu memungkinkan untuk dilakukan bangunan yang seperti ini. Jadi geografisnya betul-betul diperhatikan dan lingkungan itu kajian lingkungan itu selain daripada geografis, permukaan kulit bumi juga tentang kelayakan secara sosial. Jadi sosial juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai bangunan kita atau perencanaan kita itu menutupi jalan akses daripada perekonomian masyarakat. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Kemudian yang terakhir, mampu bertahan agar tetap eksis. Jadi hasil daripada yang kita buat atau tujuan realisasi kita dapat bertahan bangunan ataupun fisik yang telah kita belanjakan. Jadi efektivitas itu pertama mengukur tujuan sesuai dengan perencanaan, 2 harus mempertimbangkan lingkungan itu tetap bisa terjaga, tidak terganggu dengan belanja kita, dan yang ketiga hasilnya harus tetap eksis dan tetap bertahan. Nah, itu saya tambahkan dari pertanyaan tentang efektivitas. Itu contohnya ya, contoh saja sebenarnya dari pembelanjaan keuangan lembaga pendidikan. Sampai di sini mungkin masukan saya kembalikan kepada moderator, Saudara Rudi ya. Baik, terima kasih Bapak atas masukan dan refleksinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang ketiga, yakni penyampaian kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan kita pada siang hari ini. Manajemen dan administrasi keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan dalam bidang lembaga pendidikan yang menunjang terciptanya pendidikan yang sesuai dengan tujuan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian terdapat berbagai prinsip dari manajemen dan administrasi keuangan dalam lembaga pendidikan. Di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan dari manajemen keuangan dalam dunia pendidikan juga untuk melaksanakan program lembaga pendidikan yang efisien dan efektif. Maka melalui kegiatan manajemen keuangan dilakukan upaya untuk pendanaan, pembiayaan kegiatan, dan anggaran yang direncanakan. Sumber keuangan yang didapat dari sekolah ialah sumber dana pemerintah, dan dari orang tua atau wali murid, dana swadayana, dan lain-lain. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan mari kita tutup presentasi kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.